Yang namanya bekerja itu jangan give up. Ya, terus sampai you bosen. Tapi buktinya saya setua ini saya tidak pernah bosan untuk bekerja. Apapun. Halo Bacol Mania, balik lagi nih sama kita di Bacolin, Bacotan Online Interview. Kita udah episode ke 1000 nih kayaknya ya. Nah, di episode kali ini nih, di tengah-tengah kita nih lagi ada apa tuh? Iya, pokoknya intinya kemarin kan udah pas banget nih, gua ngegerebek Lady Ojol, tapi itu kan roda 2 tuh motor. Nah, banyak nih belum ke expose man, kalau sebenarnya di kendaraan yang mobil nih, taksi online itu banyak loh. Driver-driver yang perempuan juga, yang lady juga. Nah, di tengah-tengah kita nih udah ada driver taksi online. Nah, ini bener driver taksi online kan ya Bun? Ya. Di tengah-tengahnya ini pertama nih Bunda Nana Bunda ini Nana. namanya. Bener kan Bunda Nana? Ya. Ya Bun, ini kita langsung aja nanya nih Bun deh. Bunda itu driver taksi online benar. Berarti itu Bunda udah lama narik atau gimana Bun? Lama loh, sejak tahun 2016. Terus Lumayan lama juga ya Bun? itu dari awal-awal perusahaan. Dari awal ya. Nah, Awal perusahaan itu ya baru beberapa bulan lah. Ya. nah sebelumnya Bunda sebelum driver online? Ya saya bekerja di perusahaan asing. Perusahaan nasi. Yang ada di luar negeri atau dalam negeri nih Bun? Ya di Indonesia, kemudian saya tugas keluar, Waduh. ya sampai pensiun. Ya namanya juga tugas. Tapi kan kalau orang yang namanya sudah pensiun kan kita punya jeda waktu banyak, ya kan? Jadi saya manfaatin daripada diam di rumah. Ya, sementara usia nambah kesana, saya juga nambah tua. Tambah tua, Ya. pasti semua tambah tua. Pasti tambah tua. Iya, Ya semua. kan? Ada yang nambah Nggak muda ada ya? yang nambah muda ya, otomatis itu deh. Dan yang saya rasakan, saya takut pikun. Ekonomi pastilah, ya kita nggak usah mengaku. Mencari uang tambahan itu kayak sebuah kewajiban, ya. Lebih disimpan, ya kurangnya jangan ngobok. Nah, benar. Kan itu dong. Iya, benar. Itu prinsipnya cuma di situ doang. Jadi kita nggak usah terlalu zaim ya di zaman sekarang bahwa kita membutuhkan sesuatu karena segalanya itu harus dengan nilai tukar. Nah, Kita nggak nilai tukar ya, Nilai betul tukar ya. caranya, Iya. betul kan? nah, Nah, makanya ya mau nggak mau kita ya cari sampingan. Nah, Iya, apalagi kalau kita di swasta itu kan gaji sekaligus kalau sudah pensiun. Ya kan bukan pensiunan PNS. terus dikasih Nah, terus ya. dikasih terus, dan itu harus bisa kita kelola setelah kita punya pesangon. Apakah itu kita berjualan, apakah itu kita cara online begini yang tiap hari kita dapat, ya kan? Itu bisa saja kita yang atur, kita yang manage. Kan itu kan. Itu, begitupun yuk sekalian semua. Yang begini kan di samping ya apalagi jenjangnya masih Panjang lah ya. iya gitu. berarti awal mulanya tuh masuk taksi online tuh gara-gara pensiunan gitu. Ya iya, berpensiun kemudian saya di rumah nganggur kayak orang nggak kepake. Nggak bisa diem berarti Nggak Bunda bisa dari diem, awal. Nah, tuh tahu Saya- info daftarnya dari siapa tuh? Bun? Ya dari teman-teman. Oh, dari teman-teman. Kalau di Indonesia kan semua udah tahu yang namanya online. Wah, zaman itu lagi santer-santernya sementara gua yang blow on baru datang. Apaan sih? Karena Online. dari luar negeri. Iya kan kita nggak tahu. Dia bilang apaan sih online? Itu taksi online katanya gitu. Oh iya ya oke. Tapi bikin dulu katanya. Segalanya apa aja butuhin A B C D. Apain gitu kantor polisi SKCK buat apaan? Gua nggak punya salah kok mesti ke kantor polisi. Ngapain harus ke polisi? Iya, nggak taunya hanya bikin SKCK. Nih soalnya kita ngundang Bunda bukan sembarang asal pilih ada driver online cewek langsung aja kontes enggak. Ini soalnya dari kabar-kabar belum Bunda nih nariknya tuh masih rajin banget Ya, nih Bun. betul. Masih setiap hari. Tiap hari. Saya tidak pernah ada off selain saya itu sakit. Oh. Ya, Non stop berarti ya, Yes. kecuali sakit. yes. Saya pernah break
sampai mulangin mobil itu gara-gara COVID. Oh, pas banyak ke pandemi itu ya. Ya, saya masih kena pandemi itu. Nah, Tapi pandeminya itu bukan di Omicron sekarang. Setelah India apa? yang Delta. 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 Setelah Delta mau habis, nah saya itu kena Oh. batuk parah. Batuk nggak bisa dikendalikan. Kemudian saya periksa ke rumah sakit, oh saya positif. Oh, istirahat itu. Istirahat Berarti ya. disuruh istirahat tuh. Ya, kata dokter, sudah, you Jangan harus kerja rest. mulu. Waduh, saya bilang. Padahal itu saya masih Semangat. semangat. Sekalipun kan kalau yang namanya orang kena virus itu kan bukan sakit seperti orang kena kanker, Iya, benar. iya kan? Benar-benar. Oh masih kemana-mana karena hanya kena virus doang. Bisa Tapi nyebarin ke ya orang. Ya, karena benar. yang ditakutkan itu penyebaran. Parahnya. Hanya itu aja yang sebenarnya. Lainnya kan enggak, Iya. biasa saja. Tidak taunya begitu saya di ronsen, hati saya bengkak karena benturan dari batuk. Gara-gara ya. Yang paling bawah itu sebelah kiri itu bengkak sedikit, hanya berapa mili. Batuknya terlalu parah. Parah Berarti sekali. efek batuk yang Efek COVID batuk itu ya? efek batuk itu. Sampai saya masuk ke atlet di sana itu seminggu, baru 2 hari saya sudah positif. sempat dirawat di Wisma Atlet. Wisma Atlet. Saya langsung minta ke Wisma Atlet. Saya tidak mau dirawat di rumah sakit. Oh. Karena rumah sakit itu, kenapa saya tidak mau dirawat di rumah sakit? Rumah sakit itu adalah untuk orang yang sakit parah. Iya. Ada yang cancer, maybe ada yang penyakitnya gula, ya, sedangkan saya kan virus tua. Ya. Saja. Dan tempatnya itu hanya di atlet. Iya, cuman di Itu apa? emang Betul. karena lokasinya itu ke sana. Lokasinya ke sana. Jadi saya pilih lebih baik saya di atlet. Yang continue pengobatannya pun ala virus, semuanya yang terdetek di sana semua. Sampai berapa ribu. Emang mengobati virus-virus itu. Khusus untuk virus, tidak ada penyakit lain. Gitu. Makanya cepat sembuh. Kemudian dari kita tempat online itu dikasih pergantian. Oh, berbeda. Kegiatan apa tuh? Kasih pergantian 2,5 juta kan? Oh, kok kompensasi kena COVID. Kompensasi kena COVID. Oh. Gitu, ada kompensasi. Tapi pada saat itu saya tidak mengerti mau dapat seperti itu, nggak ngerti. Cuman anak-anak yang sudah pertama waktu Delta itu dia mengalami virus itu, dia bilang, Bunda itu harus lapor ke Grab bahwa Bunda kena COVID. Begitu saya langsung ke PIC bahwa saya itu kena virus, langsung kita semua ini dimatikan, Oh, dinonaktifkan. dari lo. ya dinonaktifkan sekian beberapa hari gitu sampai saya mengajukan on lagi. Jangan lagi. Oh, berarti emang ada Nah, kompensasi. itu ada kompensasi. Itu berarti Bunda emang narik itu nggak istirahat kalau sakit doang tuh. Yes. Nah, kan yang beda ini yang bikin saya pengen tahu. Kadang tuh kalau di taksi online, kalau banyak tuh kayak udah gue narik pas gue pengen narik aja, kalau gue nggak narik ya udah. Nah, kalau Bunda kan setiap hari nih. Iya. Itu Bunda jadwalin apa jadi No. kayak jam kerja biasa Saya gimana? tidak pernah menjadwalkan apa-apa sebab bekerja adalah pilihan. Ya, betul. Betul. Setuju saya. Betul? Ya. Bekerja adalah pilihan. Mau tidak mau, karena ini menyangkut dengan penghasilan, you otomatis continue dong. Ya, benar. Hah? Benar. Pasti itu adalah agreement you terhadap pekerjaan itu sendiri. Iya. Benar-benar. Betul nggak? Nah, itu yang harus you siasati ini terutama untuk anak-anak muda ya. Yang namanya bekerja itu jangan give up. Ya, terus sampai you bosen. Tapi buktinya saya setua ini saya tidak pernah bosan untuk bekerja. Apapun pekerjaannya ya. Apapun pekerjaannya. Karena apa? Apa you kalau sakit bisa bekerja? Ya. Bisa bermain, bisa makan, bisa minum. Yang ada tidak enak. Ya. Ngapa-ngapain gak enak. Lebih baik you sehat, kerjakan apa yang you bisa. Ya, saya aja nggak mau kok sakit. Lebih baik saya bekerja.
Ini Bunda beneran setiap hari loh masih aktif Boleh, banget. boleh lihat. Boleh dilihat. Tapi gue penasaran deh, Bunda umurnya udah berapa? 19. Gak, maksudnya masih semangat Oh kayak iya, anak harus muda ya. ya. Eh, saya pernah berucap di dalam hati bahwa ya Tuhan, apabila suatu saat dikasih saya umur panjang, jangan sampai saya duduk di kursi roda. Oh, sempat ada ucapan gitu kan? Cuma di dalam hati. Habis sholat subuh saya, ya Allah, bila you memberikan saya sehat sampai di usia senja sekalipun, jangan sampai saya duduk di kursi roda untuk menyusahkan anak-anak apalagi. Itu saja. Merinding gua. Dan itu yang harus dicamkan oleh anak-anak muda sekarang. Jangan pernah give up. Masalah apapun, ya maju terus. Selama kalian masih punya tenaga, masih punya pikiran, ya. Apalagi laki-laki yang punya tanggung jawab. Sedangkan saya perempuan aja yang nggak punya tanggung jawab, hanya untuk makan sendiri saja, enak loh. Bener gak sih? Cari uang untuk makan sendiri, aduh paling enak, nggak nyusahin siapa-siapa itu paling enak. Gitu ya. Of course, itu yang harus dijalani anak-anak muda sekarang. Ini teguran bakal gue juga sih. Iya. Mengingat ya. Bunda nih tadi kan sempet udah ngobrol nih di belakang. Sampai nanya tadi gue di situ tuh gue nanya kayak, ini Bunda gimana sih nimbulin jiwa kerjanya tuh? Udah pengen kerja gitu. Terus lah. dan terus. Soalnya kan Bunda 15 tahun di luar negeri. Itu pensiun. Ya. Terus pulang ke Indonesia karena keluarga di Indonesia. Jadi di umur pensiunnya bukan udah gue pengen istirahat, gue pensiun, udah capek gue masuk tetap pengen kerja. Tapi ada customer bilang, Ibu kenapa di usia seperti ini Ibu masih tetap bekerja, bukannya diam saja di rumah? Sekarang saya balik bertanya sebelum saya menjawab. Apa enak diam saja di rumah? Makan, tidur, Gak ngapa-ngapain. tidak ngapa-ngapain, ke kamar mandi, hardolin. Ya, apa enak? Nggak enak loh. Nggak enak sama sekali, nggak enak. Makan tidur. Aduh. Malah bikin sakit semua ya. badan. Jangan bilang badannya kecil ini. Loh, yang penting Sehat. Walaupun Bunda punya pilihan untuk udah di rumah aja nggak ngapa-ngapain, tapi Bunda milih keluar, pasti beli keluar. milih kerja. Ya, keluarnya apa? Dapat duit kok. Dapat duit tetap. Iya kan? Kebutuhan ya. Hujan nggak kehujanan. Panas ada AC. Hah? Kurang apa? Hanya orang yang tidak pernah mensyukuri itu. Iya. Itu jiwa Hah? kerja dong. Itu jiwa pekerja. Jangan pernah give up, apapun bentuknya. Soalnya kalau Ya. kita tanya nih, Bunda mau nanya keluarga nggak apa-apa ya? Udah punya anak belum? Dah, Udah. pasti. Anaknya udah berapa Bun? Cucu. Dua, Anak ada? 2. anak dua. Anak 2, anak itu tanya nih. Anaknya itu sekarang ada di mana? Jerman satu, di Perancis satu. Di Prancis 1, di Jerman 1. Sebagai apa Bun? Bayangkan. Dokter. Dokter. 1 dokter jantung ya tadi ya. Ya. 1 Internis. dokter Penyakit dalam. penyakit dalam. Tapi nggak ngebuat udah gue tinggal tiduran, nggak kayak Oh, gitu. no. Tetap Kita sebagai orang tua ya, next, one day, lu pasti menjadi orang tua seperti saya. Apa kebahagiaan orang tua? Kecuali melihat anaknya bisa berdiri di atas kakinya sendiri tanpa menyusahkan orang lain, termasuk pada saya ibunya. Ya. Dan saya tidak mungkin akan melepas bahwa setelah you punya anak, setelah you punya suami, kita tidak bertanggung jawab. Oh no, Allah menciptakan saya sebagai orang tua tetap bertanggung jawab. Kalian sebagai anak-anak tetap anak-anak kecilku sekalipun kalian punya anak. Ya. karena orang tua selalu nganggap anaknya ya udah anak. Exactly. Betul. Itu. One day ya. Jadi inget nyokap gue. Jadi semuanya harus diingat bahwa ini adalah sebuah kehidupan yang tidak akan pernah berhenti. Sebelum kalian
roda. Bentar ya dunia. Selalu tidak akan pernah tidur selama kalian masih bernafas. Makanya saya minta kepada kalian yang masih muda-muda yang manfaatkan waktu. Nah, sekarang kita mau nanya-nanya nih, Bun. Mengenai narikannya nih. Di umur yang sekarang Bunda nggak ngerasa takut gitu kalau ketemu penumpang-penumpang? Mungkin kan banyak lah sekarang kejahatan-kejahatan gitu kan. Pasti takut ada. Tetapi jangan berlebihan. Biasain aja gitu. Biasa aja. Kan kita punya ini ya, punya feeling. Nah. Ya. Feeling itu so good. Pasti. Kalau kita mau ngambil customer, seumpama di mana? Kalau di perumahan, kita harus lihat dulu. Kitanya harus pintar juga ya. Pintar juga. Kalau seumpama wah kita ragu, kita lewat aja. Loh, Kunci orangnya seperti apa? Kalau enggak, keluar. Nah, kecuali kalau kita sudah ketahuan, kita ini rumah di kota. Ya, di kota besar di pusat. Ngambil di sebuah company, PT. Pulangnya ke komplek. Pasti nggak sih? Ya, Pasti apa? Emang pulang kerja gitu. Nah, setelah itu sampai ke komplek yang dituju, nah, kalau seumpama ada lagi, yuk cross check dong. Jangan langsung terima saja, Iya. mentang-mentang, oh besar duitnya, oh no Nah. way. Itu wrong. Sekali lagi wrong. Masih mending mata, jangan bilang, oh bensinnya on, nonsense. Bener. Itu yang harus kita. Semuanya itu harus cross check. Semua dikelola di Harus ini ya. dikelola di sini. Mulai dari Kitanya Kita ada otak kiri dan otak Otak kanan, kanan. balance dong. Lalu dijadikan satu ke sini. Kira-kira pas enggak, itu yang penting. dan itu juga tadi sempat ngobrol sama Bunda Mas saya soal gimana cara kita ngolah pikiran kita itu juga. betul. Sampai sekarang makanya Bunda itu di umur yang segini masih Santai aja. kuat tuh karena itu. Gue Iya. suka itu tuh dari tadi. Nih. Nah, tuh tenang aja. Ini sama ini. Itu Yang lain ras- mau begini, I don't Bodo care. amat. Sudah gitu aja. Yang penting kita berjalan sesuai koridor yang ditentukan oleh Tuhan. Itu rahasianya ya, pikiran, Oh iya, hati. pikiran hati. Itu. Nggak usah neko-neko hidup. Karena apa? Semuanya sudah tertulis di garis tangan kita masing-masing. Kamu mau cari rezeki sampai ke Gunung Kidul, belum sampai juga sudah lelah. Karena itu bukan rezeki kamu. Terima. Rezeki mau. Dan syukurin. Itu. Ya. Syukur ya. Iya. Tapi Bun, berarti driver lady driver ya mungkin kita bilang lady driver itu banyak Bun ya? Banyak sekali yang sebenarnya. Banyak. Dari berbagai macam kalangan atau gimana? Karena kita Banyak. Karena- Dari kalangan-kalangan apapun ada. Perbankan, dari pramugari, dari ibu rumah tangga. pramugari. Iya. Ada semua. Saya punya teman. Ada semua. Nenek-nenek semua yang ukurannya sama ya di bawah saya yang 60. Nenek-nenek gitu. Jadi kalau ketemu, oma, oma. Yang ini panggil, nenek. Enjoy. Ya, jadi kita tidak punya beban ya dalam hidup ini. Nggak punya beban. Free aja sudah lah. Untuk apa sih? Emang banyak nggak ke expose. Sekarang yang ke expose nih banyak kan cuma roda 2. Ternyata di roda 4 Banyak. banyak banget. Banyak. Dari yang tadi pramugari aja Ya, ada ya. Ada. Kalau kumpulnya kalau apa? Kalau Kumpulnya itu tahu kalau kita ini banyak perempuannya itu kalau lagi online demo. demo, Wih, yang kemarin sempat demo Oh, tuh ya. itu. Aduh pada pakai kacamata ribbon, gaya-gaya. Ay buset. Malah cantik-cantik. bergaya ya, malah bergaya ya. Aduh gue bilang, "Ih, cantik-cantik ternyata ya." Hanya gue doang yang nenek-nenek, nenek-nenek maco deh. Tapi ya itulah. Senangnya cuma di situ doang. Online itu ininya rata. Pertemanan ya gitu. Ya? Pertemanannya. Berarti semata-mata tuh nggak karena uang doang ya. Iya lah. Keluarga juga. Kekeluargaannya tuh Karena ini mau banget. banyak punya teman, punya Betul. kesibukan. Betul. Ini kalau umpamanya kita ban pecah atau apa, itu langsung siapa yang di dekat Ciputat? Itu si Bunda mobilnya ini
banyak invest, tolong ya yang dekat Merapat. Jadi cepat sekali. Berarti juga teman-teman online saling menghargai aja. Oh iya, pasti. Itu yang penting tuh. Penting sekali. Karena orang-orang kan banyak yang apa ya, kalau gue lihat kayak kurang menghargai satu sama Iya. lain. Jadi itu dia. Banyak mata Masing-masing. terus banyak yang melihat tuh kayak ini driver online ya, lalu tuh kayak sorry bun, maksudnya ya lo supir doang, banyak tuh. Iya. Berpikir kayak gitu. Kronologinya pasti ke situ. Masih ke situ. Merendahkan Iya, gitu. merendahkan. Itu. Buat saya I don't care. Nggak tahu nih. Nggak tahu anaknya dokter. Bisa jadi yang menghina itu tolongin sama anaknya pas masuk rumah sakit. Ya kan? Makanya. Ya, begitu. Ya. Kadang-kadang. Namanya juga manusia. Tidak ada yang sempurna. Tapi lebih baik kita, walaupun tidak sempurna, introspeksi diri itu yang paling. Kita mau ke pertanyaan terakhir kali ini ya. Tapi gue penasaran sama yang itu deh. Yang maksudnya selama jadi driver taksi online itu pernah ketemu penumpang-penumpang yang kayak Ya, gitu itu nggak? dia. Yang tadi saya sebutin, misalnya yang kayak Oh ya ini. Nah, yang itulah. saya pernah, ya, semoga ada orang yang pernah dengan saya itu nonton ya. Nonton ya. Semoga. Saya mendapatkan order itu dari lobi BUMN BUMN Barat, Selatan. Selatan. Terus udah gitu, oke. Saya masuk lobi. Mbak di lobi ya? Ya. Masuk ke lobi. Setelah di lobi, oh salah Bu. Saya nggak di lobi, di pintu keluar BUMN. Oke, saya turun. Kok nggak ada Mbak? Oh saya di depan IRTI. Oh, Muter halte Muter RT. dong. Ya. Saya masih saya anggap biasa saja. Sudah di pintu IRTI, saya mutar. Kalau pintu IRTI nggak ada, saya udah nyebrang. Perpus KKN nasional Bener yang mana tuh posisinya tuh ya? Begitu saya puter arah menuju ke perpustakaan nasional, saya bilang, oh kata dia gitu. Terus, Mbak gimana sih? Saya bilang, saya sudah berapa tempat ini? Saya bilang, harusnya Ibu ngikutin GPS. Mbak, kalau Mbak pesen atau ngorder di Indomaret, Mbaknya ada di Alfa, ketemu nggak? Iya. Saya bilang, pasti nggak akan ketemu. Saya bilang, kata dia gini, harusnya Ibu yang ngikutin GPS saya, katanya gitu. Itu bukan GPS namanya, kalau sudah pindah-pindah. Iya. GPS itu orderan pertama yang menentukan Anda ada di BUMN, itu yang harus saya ikutin. Ketika kan di BUMN Di ya kan? BUMN, kan saya bayar itu. Songong banget tuh. Songongnya luar biasa. Ada yang marah gitu. Dengan nada yang marah gitu. Kalian ngomong asal aja. Kamu sudah saya jemput, saya mau anterin, kamu bilang bayar. Kamu pinjem punya saudara kamu juga isi bensin, beli oleh-oleh. Hah? Apalagi ini properti saya. Saya bilang, iya kan? Ya kamu harus bayar, warni biru kamu bayar saya sebagai driver kamu. Bener dong? Bener. Saya bilang orangnya dianterin ya, bayar Iya. lah. Terus dia bilang gitu, oh gitu ya katanya kalau orang kota ya katanya, ngomongnya yang aneh-aneh. Ya udah, please, you turun. Oh tuh langsung mudah suruh. Saya langsung turun. Kamu lapor ke Grab. Saya Nana Tanwijaya. Saya bilang saya tidak akan mundur. Lebih baik saya dipanggil dan saya akan memberikan statement. Saya gitu ya. Ya maaf ya Bu. Too late. Telat pokoknya lo. Iya dong. Iya bener. Kenapa tadi ngomong tidak pakai pikiran? Pakai acara bayar? Ya bayar properti gue kok. Itu bayar wajib ya kan? Kenapa lu wajib permasalahin? Iya. Nah inilah pentingnya apa? Kita online ya harusnya itu bukan menganggap saya sebagai supri, tetapi take and give. You butuh I butuh you. Itu yang penting. Itulah yang disebut online. Jangan sepihak. Bilang sama aja. Sekarang kamu mau bayar saya berapa? Saya bilang, hah? Mau? Saya bilang, wani piro? Kayak gitu ya? Iya dong. Itu kan berarti kurang ajar banget. Tidak boleh itu statement seperti itu. Kamu kan saya bayar. Itu yang salah besar.
Lu mau ngadu kemanapun tetap salah. Nggak bisa sih kalau kayak gitu. Iya. Blacklist yang Ngomong kayak begitu. begitu. Waduh, itu saya nggak marah jadi naik ke ubun-ubun. Sambelinnya mulutnya. Cewek itu berarti Bun. Cewek punya anak satu, gendong satu, ya? anak. Anaknya 2, emaknya 1. Rupanya dia tuh mungkin baru belajar Order ya? Order. Katanya suruh ngikutin GPS saya. Bisa kayaknya gerak-gerak ya di aplikasi mah. Aduh, buset. Nampil. Ya begitulah. Liku-liku. Yang banyak pengalamannya. Ya tiap hari narik pasti ketemu yang aneh-aneh mah Ya, ya udah ya. Pasti. Gitu. Tapi ini pelajaran. Bakal jadi Ilmu pengalaman juga lah ya, pengalaman buat saya. Next buat cucu. Ini video isinya daging semua nih. Harus tonton nih dari awal sampai habis nih. Benar-benar. Isinya banyak pesan-pesan buat apalagi buat yang kita yang muda-muda. Ya terutama yang muda-muda lah. Oh. Ya, jangan give up. Mungkin satu kali ya kalau bisa kita ambil dari omongan Bunda tuh dari tadi. Jangan tadi kerja, jangan give up. Terus selalu jalan, hidup tuh selalu berputar. Yang penting bersyukur. Bersyukur. Dan yang terakhir itu kalau lu mau dihargain sama orang lain, Jadi harus bisa mulai menghargai dengan menghargai orang lain. itu. Nomor 1. Kayak itu. Cukup sampai di sini aja kali Ya. podcast ya kita. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Jangan lupa komen, share, and subscribe tentunya. Tonton sampai habis. Like yang banyak. 8 Iya. kali ini daging Iya. semua isinya. Dadah. Bye. Makasih ya Bunda ya.